Beneran nih mas nawarin aku? Iya, kalau mau belajar. Dia bilang gini, aku ini satpam nih mas. Satpam. Terus gimana aku caranya bisa jadi salesman? Saya memulai bisnis tahun 98 bulan Agustus. 3 bulan berselang, bangkrut yang pertama kali. Kemudian saya mendapatkan investor yang kedua kalinya. Di tahun 99 awal, saya memulai bisnis saya yang serupa, yaitu di bidang industrial supply atau supplier industri. Kerennya sih seperti itu, tapi faktanya sebetulnya palu gada. Apa lo mau gua ada kalau udah kepepet seperti itu. Nah, di tahun 99 hingga tahun 2000, bisa dikatakan saya nyaris sendirian. Hanya dibantu oleh seorang sekretaris, Siti Yani, yang sudah pernah saya storykan sebelumnya di leadership yang parah. Kemudian tahun 2000, saya mentok pada saat itu omsetnya di angka sekitar 20 ribuan Singapura dolar. Kalau dengan kurs yang sekarang sekitar 200-an juta ya kira-kira. Nah, saya berpikir, wah ini udah gak ketanganan lagi nih. Ini saatnya untuk meng-hire salesman. Hanya saja pada saat itu ada ego dan kesombongan saya yang mengatakan begini, wah di mana ya saya bisa mendapatkan salesman yang bisa memaintain ya hubungan dengan customer dan juga bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan tidak mudah. Tapi karena sudah terlanjur terpaksa, ya sudahlah, saya berpikir siapa ya kandidat yang cocok. Saya lebih memilih mencari kandidat itu di lapangan. Maksudnya di lapangan itu apa? Yang saya temuin secara mungkin tidak sengaja keseharian saya pada saat saya nyales. Dan orang ini memiliki jiwa pelayanan yang bagus. Nah, saya terpikir oleh satu orang nih. Tapi Anda percaya, orang itu siapa? Satpam, security di suatu perusahaan klien kami pada saat itu. Namanya Asia Brown Boveri. Di lingkungan industri muka kuning. Apa yang membuat saya tertarik dengan seseorang sosok ini? Karena dia sangat helpful banget. Meskipun seorang satpam, jangan salah, dia juga membangun kredibilitasnya. Pada saat saya datang, dia menyapa dengan senyuman, seolah kayak bukan orang yang melakukan kerjaannya dengan terpaksa. Kemudian, kadang kalau saya membawa barang berat-berat, karena memang dulu saya ya nyales sendiri, ngangkat sendiri, belanja sendiri. Pokoknya direktur deh, direken batur, atau dijen, direktur ijen. Saat itu, saya terfokus nih oleh satu kandidat, seorang satpam ini. Suatu saat saya mengantar produk saya ke gudang, tapi yang di cabang. Dan kemudian kebetulan dia yang sedang jaga di situ. Terus saya langsung nyeletuk nih ke dia. Namanya Dwi Fung Wirajaya Saputra. Saya panggil dia Mas Ipung. Mas, mau jadi pengusaha gak? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, gimana mas? Mau jadi pengusaha gak? Terus dia langsung, siapa mas yang gak mau jadi pengusaha? Ya sudah, aku punya lowongan jadi salesman. Mungkin ini bisa jadi jembatannya. Gaji 1,5 juta per bulan. Mau gak ambil? Beneran nih mas nawarin aku? Iya, kalau mau belajar. Dia bilang gini, aku ini satpam nih mas. Satpam. Terus gimana aku caranya bisa jadi salesman? Ya gampang aja, keluar, ngikut aku nyales, nanti belajar sambil jalan. Caddying, saya bilang begitu. Caddy itu kan istilah untuk seseorang yang tukang bawa tas golf ya dengan stick golfnya. Nah, orang-orang caddy ini biasanya karena setiap hari ngeliatin si golf itu, dia juga jago. Maka tidak heran jika Tiger Woods itu adalah anak seorang caddy. Tiger Woods dibesarkan di lingkungan golf karena bapaknya adalah seorang caddy golf. Oke, lanjut ya. Terus kemudian, setelah saya tawarin dia menjadi salesman, dia bilang gini, ini mas serius? Serius lah, emang aku kayak bercanda? Saya bilang begitu. Mas, gini aja mas, gimana kalau aku magang pas jam off-ku? Misalkan
hari liburku, hari apa, nanti aku off, aku magang sama Mas Jaya aja. Oh, aku gak mau setengah-setengah. Mau keluar, aku kasih waktu 3 hari. Waduh, dia langsung, oh, siap mas. 2 hari kemudian, saya telepon dia. Gimana? Wah mas, saya gak bisa tidur mas. Kenapa? Banyak nyamuk? Enggak mas, mikirin terus itu, perkataan Mas Jaya itu. Oke gini mas, saya mau mas. Tapinya nih, boleh gak nunggu sampai habis lebaran? Terus saya bilang begini, nunggu THR ya. Waktu itu lebaran mungkin sekitar berjarak 4 sampai 5 bulan kemudian ya. Terus kemudian dia bilang, enggak, mau tak kasih waktu 1 bulan dari sekarang sudah resign. Jadi ajukan hari ini kalau iya, 1 bulan kemudian udah bergabung sama aku. Nah, terjadilah akhirnya dia setuju dan bergabung sama saya 1 bulan kemudian. Sebulan kemudian di hari pertama dia kerja, diajarin sedikit untuk cari barang bagaimana. Sebetulnya otaknya dia cerdas. Dan sebagai gambaran, Anda tahu nggak, dia itu sebetulnya adalah calon perwira ABRI, Angkatan Darat. Dia dulu tidak sampai lulus AKABRI, 5 bulan jelang lulus dari Akademi Militer, dia terkena kasus peloncoan atau hukuman kepada adik-adik didiknya dia, dan ada 1 yang meninggal. Tapi tentu aja bukan dia yang terlibat. Ini sebetulnya kakak kelas pada terlibat semuanya. Hanya saja dia yang terkena imbasnya dan dia dipecat dengan tidak hormat dari Akademi Militer 5 bulan sebelum dia menjadi perwira. Bisa dibayangkan ya, calon letnan 2 terus kemudian dipecat, stresnya seperti apa. Dan itulah yang membuat akhirnya dia hijrah dari Jawa pergi ke Batam dan menjadi seorang security. Oke, lanjut. Nah, di hari pertama dia bekerja, dia membuat kesalahan yang sangat fatal. Sampai membuat kerugian $800 karena salah memberikan harga. Waduh, $800 itu ya 8 jutaan lah ya kira-kira pada saat sekarang ini ya. Nah, saya langsung gimana nih? Saya marahin sih. Saya marah tapi ya sudah, marah bagi saya tuh marah tuh beda dengan namanya benci. Marah ya marah, selesai belajar lagi. Toh mungkin juga di situ juga ada kesalahan-kesalahan saya yang saya mungkin tidak detail menjelaskan kepada dia. Waktu berjalan, hanya berselang 4 bulan. 4 bulan kemudian saya melihat bahwa kemampuannya dia nyeles ini luar biasa. Fleksibilitasnya dia, keluasan dia, keramahan dia, helpfulnya dia, membuat dia ini akhirnya mendapat cop dari saya. Ini orang ini lebih jago daripada aku nyelesnya. Jadi saya mengakui pada saat itu, ini dia lebih jago daripada saya nyelesnya. Dan setelah itu saya mengatakan pada dia, rekrut orang-orang seperti kamu, saya bilang begitu ya, seperti Mas Ipung, rekrut seperti itu. Nah kemudian dia menjadi supervisor dan menjadi manajer, hingga 4 tahun kemudian setelah dia menjadi manajer sales di tempat saya, dia keluar kerja dan membangun usaha dia sendiri, yaitu outsourcing security. Outsourcing security ini sebetulnya bentuk dari solidaritas dia menampung orang-orang yang pernah senasib seperti dia, yaitu orang-orang buangan. Kadang-kadang ada orang-orang yang desersi atau deserse dari Akademi Militer, kepolisian, itu yang kalau tidak ditampung bisa jadi nanti malah menjadi bibit-bibit kriminal atau mungkin terorisme. Karena mereka-mereka ini adalah pasukan-pasukan yang terlatih. Bisa jadi mereka-mereka adalah mungkin pasukan khusus yang di luar sana menjadi sampah. Nah, dia tampung, dia didik secara mentalnya dan kemudian dikasih kerjaan sebagai seorang security. Saat ini di Wifung Wirajaya Saputra, atau saya sering menyebut dengan namanya Mas Ipung, dia punya karyawan lebih dari 2.000 orang. 2.000 orang security, jadi Anda bisa menghitung sendiri, jelas omsetnya miliaran per bulan. Nasibnya berubah drastis. Tidak sama dengan pada saat saya temuin pertama kali. Apa yang bisa dipetik dari pelajaran seorang Dwi Fung ini? Mas Ipung menurut saya adalah seseorang yang punya pola sukses. Meskipun posisinya dia pada saat itu adalah seorang security,
Tapi dia bertindak seperti seorang bos pada dirinya sendiri. Dia ringan tangan dalam membantu, ringan kaki dalam melangkah. Dia mau, meskipun itu bukan job desk-nya, dia bantuin. Yang harusnya yang namanya vendor itu kayak setengah direndahkan, seringkali disuruh-suruh atau ditunjuk-tunjuk atau mungkin dimaki-maki, dibentak-bentak. Tapi dia tidak melakukan itu. Justru dia malah membantu saya. Nah, disinilah saya melihat pola suksesnya dia yang berbeda dengan kebanyakan security ataupun karyawan yang lain. Jadi, bukan masalah Anda sekarang ada di mana, tapi bagaimana Anda itu bertindak. Apakah tindakan-tindakan Anda ini adalah pola sukses atau tindakan Anda pola gagal? Pola gagal contohnya seperti apa? Kebalikan dari Mas Ipnu tadi itu. Kalau dia helpful, pola gagalnya apa? Hitung-hitungan dengan waktu, kerja seenaknya sendiri. Ya, dia kerja sambil main HP, nonton, ataupun tidak sepenuh hati. Nah, yang seperti ini justru seringkali akan terlewatkan oleh peluang-peluang di depannya dia. Kita tidak pernah tahu kapan malaikat itu akan lewat. Tapi setidaknya jika kita memantaskan diri kita dan terus berusaha melakukan yang terbaik setiap saatnya, kita tidak akan kelewatan malaikat. Insya Allah.